Express Insight, tempat di mana kita akan mengupas tuntas berbagai strategi dan peluang berdasarkan analisa teknikal maupun fundamental di minggu ini. Bersama saya kali ini ada salah satu mentor dan trading analis yang sudah berpengalaman, yaitu Miss Mary. Halo Miss, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas untuk berbagai strategi dan peluang di minggu ini. Question number 1. Apa dampak dari rilis data CPI Kanada terhadap pasangan USD CAD? Gimana, Miss? Oke, untuk CPI Kanada di month to month ini diperkirakan akan turun menjadi minus 0,7%, yang menunjukkan tekanan inflasi ini akan berkurang. Jadi, jika data ini menetralisasi atau bahkan lebih rendah, pelaku pasar bisa lihat ini sebagai sinyal bahwa Bank of Canada ini mungkin melonggarkan kebijakan moneternya. Akibatnya, untuk CAD bisa tertekan terhadap USD. Namun, jika CPI lebih tinggi dari ekspektasi, CAD bisa menguat karena ekspektasi suku bunga atau bahkan kenaikan yang dilakukan oleh BOC. Jadi bagi trader USD CAD, penting untuk memantau data ini sebagai katalis utamanya. Question number 2. Bagaimana pengaruh data CPI Selandia Baru terhadap NZD? Itu gimana, Miss? Oke, untuk CPI kuartal Selandia Baru ini diproyeksikan akan turun sampai di 0,5%. Dari sebelumnya di 0,6%. Angka ini menunjukkan pelemahan inflasi yang bisa memperkuat ekspektasi pasar terhadap pendekatan dovish dari RBNZ. Nah, kalau misalkan data ini sesuai bahkan lebih rendah dari ekspektasi, New Zealand kemungkinan akan melemah. Namun, jika angka CPI lebih tinggi dari 0,5%, bisa memicu penguatan NZD. Ini karena pasar akan menilai RBNZ ini tetap hawkish. Trader NZD-USD ini perlu mencermati reaksi harga di sekitar level support atau resistennya, terutama setelah rilis ini. Question number 3. Mengapa Bank of Japan atau BOJ menjadi fokus utama di pekan ini? Oke, untuk BOJ ini akan merilis kebijakan moneter di pekan ini ya, termasuk keputusan suku bunga dan juga prospek ekonomi. Dengan suku bunga ultra rendah di bawah 0%, pasar akan mencari petunjuk apakah ada perubahan sikap, terutama terkait inflasi yang mulai naik di Jepang. Nah, jika BOJ ini tetap dovish, JPY akan melemah terhadap mata uang utama seperti USD dan juga Euro. Namun, jika ada kejutan berupa penguatan kebijakan dan perubahan pada yield curve control, ini JPY akan menguat signifikan. Jadi trader harus siap-siap untuk menghadapi volatilitas tinggi pada pasangan seperti USD JPY dan juga Euro JPY. Question number 4. Apa yang harus diperhatikan dari data PMI zona Euro? Itu gimana, Mas? Oke, untuk data PMI manufaktur dan jasa dari Prancis dan juga Jerman pekan ini akan menjadi indikator penting untuk aktivitas ekonomi zona Euro. PMI di bawah 50 ini menunjukkan kontraksi ekonomi yang dimana bisa menekan Euro. Jadi jika data aktual lebih buruk dari ekspektasi, Euro USD mungkin akan melemah, terutama jika pasar melihat ini sebagai tanda perlambatan lebih dalam. Sebaiknya data di atas 50, terutama jika signifikan lebih tinggi dari prediksi, ini bisa mendukung penguatan Euro. Nah, trader Euro USD harus lebih memantau reaksi harga terhadap level psikologi seperti di 1.0800. Question number 5. Bagaimana isu gencatan senjata Hamas dan Israel dapat mempengaruhi pasar? Gimana, Mas? Oke, untuk berita ini meskipun ada gencatan senjata, ketegangan yang tersisa terhadap penambahan ketidakpastian geopolitik ini yang cenderung mendukung aset safe haven seperti emas, SAU dan juga USD. Namun jika gencatan senjata terbukti stabil, pasar mungkin akan beralih ke dari aset safe haven ke aset yang beresiko seperti saham. Trader perlu memantau berita terbaru karena konflik yang akan kembali memanas ini bisa mendorong SAU USD menuju area resistennya kembali di area 2725.
Question number 6, apa dampak pelantikan Donald Trump terhadap USD? Itu gimana, Miss? Untuk yang pelantikan Presiden Amerika Serikat ini biasanya mempengaruhi sentimen pasar secara langsung ya, terutama jika ada pidato atau kebijakan yang memang diumumkan. Jika Trump memberikan sinyal kebijakan fiskal pro pertumbuhan atau terencana stimulus baru, USD mungkin akan menguat kembali karena optimisme pasar. Namun jika ada komentar yang cenderung proteksionis atau menimbulkan ketidakpastian, USD bisa tertekan dan trader USD JPY dan juga Euro USD itu harus memantau reaksi pasar, terutama terhadap level teknikal penting pasca acara ini. Question number 7, bagaimana data klaim pengangguran Amerika Serikat mempengaruhi pasar forex? Itu gimana, Miss? Oke, untuk data klaim pengangguran Amerika Serikat ini diperkirakan di angka 220K yang menunjukkan stabilitas pasar tenaga kerja. Jika angka aktual lebih rendah, ini bisa menjadi sinyal positif untuk USD karena memperkuat ekspektasi suku bunga tetap tinggi dan dari Federal Reserve. Sebaliknya, jika data lebih tinggi, USD akan melemah karena pasar menilai ada potensi pelemahan ekonomi. Trader USD CAD atau GBP USD bisa menggunakan data ini sebagai salah satu faktor dalam pengembalian keputusan tradingnya. Question number 8, mengapa data retail sales Kanada penting bagi pasar? Nah, itu gimana, Miss? Oke, untuk data core retail sales Kanada ini mencerminkan daya beli konsumen dan kondisi ekonomi secara umum. Jika data aktual ini lebih tinggi dari ekspektasi di atas 0%, CAD bisa menguat karena menunjukkan perekonomian yang solid. Nah, sebaliknya, kalau misalkan datanya lemah, dapat memperkuat ekspektasi pelonggaran kebijakan dari Bank of Canada untuk trader USD CAD. Data ini seringkali juga jadi pemicu volatilitas intraday, terutama jika terjadi deviasi signifikan dari konsensus. Oke, nah last question. Apa trading plan untuk XAUSD di pekan ini? Nah, itu gimana, Miss? Oke, untuk trading plan XAUSD di pekan ini, kalau secara teknikal kita fokus di time frame H1, XAUSD ini berada dalam tren naik ya. Jadi kalau kita lihat low sebelumnya tercatat di 2656, the high terbaru itu ada di 2725. Dengan menarik Fibonacci retracement dari low ke high tersebut, kita dapetin area golden ratio di 50 sampai 61,8% ini ada di level 2682 sampai di 2690. Saat ini mungkin harga sedang terkoreksi dan juga menyentuh level Fibonacci di 59% itu di angka 2685. Nah, untuk trading plan-nya, jika harga bertahan di atas 2682, berarti ini ada peluang buy yang dapat diambil dengan target kenaikan ke hingga 2725 sebagai high di high sebelumnya. Dan target kelanjutannya bisa di angka 2740-nya. Untuk stop loss bisa kita tempatkan di bawah 2656 untuk membatasi resikonya. Namun jika harga gagal bertahan di atas 2682 dan justru menembus di bawah 2656, potensi perubahan tren harus diwaspadai dengan kemungkinan harga melanjutkan penurunan menuju 2640 hingga 2635. Wah, menarik ya untuk beberapa hal penting yang telah disampaikan oleh Miss Mary. Dan itulah informasi dan strategi serta peluang yang bisa kita manfaatkan di minggu ini. So, jangan lupa untuk tetap mengikuti episode-episode yang menarik lainnya di Forex Insight. Jangan lupa untuk tetap share, like, komen, serta subscribe di channel ini agar kamu gak ketinggalan berita-berita dan informasi penting di DDMax Forex Insight. Bersama saya Melinda dan saya Mary Putri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.